Gus Ikdam menjadi idola baru dalam dunia dakwah tanah air. Sebelumnya, muncul nama Gus Baha, Gus Miftah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad dan lain sebagainya yang hingga kini juga masih menjadi idola. Faktanya, pengajian-pengajiannya selalu dihadiri ribuan jamaah. Hal ini juga berlaku bagi Gus Ikdam, meskipun awal berdirinya Majelis Talim Sabilu Taubah ini hanya berjumlah 7 orang jamaah, namun kini jumlahnya telah mencapai ribuan. Ini membuktikan bahwa Gus Ikdam yang mempopulerkan istilah Dekemen Pusat dan Garangan ini memiliki magnet yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Tentunya kehebatan dan popularitasnya yang ia peroleh tidak melalui cara-cara instan, banyak sekali faktor-faktor yang memengaruhinya. Salah satunya ialah kakeknya yang merupakan seorang ulama besar dan gemar tirakat. Lalu siapa kakek Gus Ikdam dan tirakat apa yang ia lakukan? Video ini akan menguraikan profil Kyai Haji Zubaidi Abdul Ghaufur. Nama kakek Gus Ikdam yaitu Kyai Haji Zubaidi Abdul Ghaufur atau populer dengan sebutan Mbah Haibat. Beliau lahir dari pasangan suami istri Kyai Abdul Ghaufur dan Nyai Hodijah. Mbah Haibat merupakan pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar. Mbah Haibat memperoleh pendidikan dari ayahnya di lingkungan pesantren, demikian halnya dengan saudara-saudaranya. Tidak hanya belajar pendidikan agama Islam dari ayahnya, Mbah Haibat juga memperdalam pengetahuan agama di beberapa pesantren. Pertama kali beliau mondok di pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri, selama 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Termas Rejosari di Kabupaten Pacitan selama 7 tahun. Beliau mengakhiri pengembaraan intelektualnya di Pondok Pesantren Jampes, Camping Reju, Kediri. Di pesantren ini, beliau menimba ilmu pengetahuan selama 7 tahun, haus akan ilmu pengetahuan agama. Menyebabkan beliau setamat dari pesantren masih menyempatkan dirinya untuk tholabul ilmi. Beliau aktif mengikuti pengajian kilatan di berbagai pesantren yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Adapun pondok pesantren yang beliau kunjungi untuk pengajian kilatan, seperti Pondok Mojosari Nganjuk dan pesantren yang diasuh oleh Syekh Hamid. Beliau menikah di usia yang boleh dibilang sudah tua, yakni sekitar 40 tahun. Usai menikah, Mbah Bat juga merasakan lika-liku dan perjuangan dalam rumah tangganya. Sebab ketika menikah, beliau belum memiliki rumah. Waktu awal-awal menikah, karena belum punya rumah, karena lokasi kamar di Pondok Putra, terpaksa istrinya, kalau akan masuk kamar menunggu di saat akan petang sambil kerukupan sarung. Lokasi kamar Mbah Bat ada di Pondok Putra. Sejak masih muda tinggal di kamar salah satu pondok Lirboyo. Disitulah biasanya beliau menemui para tamu-tamunya. Sebab, meskipun masih lajang, sudah banyak tamu-tamu yang sowan meminta barokahnya. Berdasarkan cerita yang beredar, Kyai Haji Zubaidi Abdul Ghaufur lama menjalani tirakat puasa. Menurut cerita, perut beliau ini sangat kecil sebab tirakat yang dijalaninya. Beliau berpuasa dan berbuka tidak makan nasi ini dilakukannya selama 7 tahun. Beliau menjalani puasa ini atas izin ayahnya Kyai Haji Abdul Ghaufur, yang sebelumnya beliau memiliki keinginan menjalankan tirakat tadi. Selama beliau menjalani bahtera rumah tangga bersama istrinya, beliau dikaruniai 10 anak yaitu 1. Abdurrahman wafat sejak kecil. 2. Muhammad Budaiwi Utsman wafat ketika masih jejaka. 3. Nyai Hajah Lum Atul Waridah Ibunda Gus Ikdam. 4. Nyai Hajah Lutfa Amalia. 5. Nyai Hajah Niswatur Rahman. 6. Kyai Haji Muhammad Diaudin Azam Sami Gus Dia. 7. Hajah Nimatur Rahman. 8. Haji Muhammad Son Haji Nawawi Karim Gus Son. 9. Muhammad Syafi'i wafat ketika baru lahir. Dan 10. Hajah Nilna Munah. Demikianlah kisah singkat kakek Gus Ikdam, Mbah Kyai Zubaidi Abdul Ghaufur atau Mbah Kyai Bat. Semoga bisa menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.